Implementasi Agenda 3 tentang kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Adapun cakupannya adalah manajemen ASN, pelayanan publik, world of government. Inilah kami peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten Probolinggo angkatan 161 kelompok 2. Saya Ikhwani Rahmawati SE dari Puskesmas Sumberasi. Saya Iko Dwi Prastiawati, SKPNS dari Puskesmas Paiton. Saya Ita Wahyuni, SPDSD dari SDN Randungu. Saya Krisdianto SPD dari SDN Widoro. Saya Megawati Baryani SPD dari SD Negeri Marung Kidul 1. Saya Muhammad Sultan Hidayat, SKPNS dari Puskesmas Jorongan. Saya Muhammad Dwi Andiono, SPDI. Saya dari SMP Negeri 2 Lumbang. Saya Muhammad Salman Farisi, SPDSD dari SDN Alas Tengah 2. Saya Nurul Ulum, SPDSD dari SDN Curatulis 2. Saya Sri Kartika Sari SE, Puskesmas Curatulis. Saya Ririn Afrila Emma Anggraini SPD dari SMPN 1 Kota Anyar. Silahkan menyimak presentasi dari kami. Manajemen ASN. Kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan sesuai kode etik ASN. Apa saja yang termasuk kode etik ASN? Best practice, yaitu yang boleh dilakukan oleh seorang ASN. Yang pertama, bertanggung jawab, berintegritas, rapi, jujur, disiplin, inovatif, akuntabel, dan netral. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN adalah yang pertama, korupsi, kolusi, nepotisme, berpihak pada salah satu golongan, inkompeten, dan menjadi kader partai politik. Apa saja karakter ASN yang profesional? Yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas, program, kualitas mutu, dan pelayanan publik. Yang ketiga, bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional. Yang keempat, memiliki daya tanggap atau responsiveness dan akuntabilitas. Yang kelima, memaksimalkan efisiensi dan kreativitas. Yang keenam, berdedikasi pada tugas dan peduli. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, wajar, tanpa diskriminasi. Adapun 3 prinsip utama sistem merit. Yang pertama adalah keadilan dan kewajaran, objektivitas berbasis kerja. Selanjutnya, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Dahulu, pelayanan publik identik dengan waktu yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama. Juga adanya praktik KKN untuk mempercepat proses pelayanan. Sedangkan masyarakat menginginkan pelayanan publik yang murah, bermutu, dan transparan. Oleh karenanya, dilakukan reformasi pelayanan publik. Saat ini, pelayanan publik sudah dapat dilakukan secara online sehingga lebih mudah, cepat, aman, dan efisien. Kabupaten Probolinggo sendiri telah memiliki mall pelayanan publik yang berlokasi di Jalan Raya Dringu nomor 901. Di MPP sendiri terdapat 127 layanan dari 17 organisasi perangkat daerah dan 29 layanan dari 10 instansi vertikal. Selanjutnya, World of Government merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. World of Government disebut juga pendekatan interagensi, yaitu melibatkan kelembagaan terkait dengan urusan-urusan yang relevan. WOG menekankan aspek-aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model New Public Management. Adapun karakteristik WOG adalah yang pertama kolaborasi, yang kedua kebersamaan, yang ketiga kesatuan, 4 tujuan bersama, dan tujuan keseluruhan.
Manfaat dari Wall of Government adalah meningkatkan efisiensi dan koherensi kebijakan, meningkatkan sharing informasi, meningkatkan akuntabilitas, dan menurunkan biaya atau pemborosan, duplikasi pekerjaan, dan menurunkan inkonsistensi kebijakan. Dua contoh aplikasi Wall of Government yang akan kami implementasikan yaitu Simpus Evo di instansi layanan kesehatan dan Dapodik di layanan pendidikan. Simpus Evo adalah aplikasi online sistem informasi manajemen puskesmas yang saling terkait mulai dari pendaftaran pasien menuju ke ruang pemeriksaan yang dituju, hasil pemeriksaan dan diagnosa tercatat sebagai riwayat penyakit yang nantinya bisa dijadikan acuan tindakan yang akan diberikan selanjutnya. Selanjutnya adalah Dapodik, yaitu aplikasi data pokok pendidikan yang digunakan untuk menjaring semua data kelembagaan dan kurikulum sekolah, data seluruh warga dan sarana prasarana di sekolah. Adapun fungsi Dapodik adalah alokasi dana BOS sesuai data jumlah siswa, alokasi bantuan sarana dan prasarana, pengajuan dan verval NUPTK, NISN, NPSN, pemetaan dan pemerataan guru. Dibutuhkan sinergitas penyumputan data antar seluruh stakeholder di sekolah. Dengan adanya Dapodik, mempermudah monitoring dan evaluasi kebijakan, mempercepat dan meningkatkan efektivitas pelaporan, serta mengurangi resiko penyimpangan atau pelanggaran. Berikut adalah implementasi agenda 3. Semua pemeran dalam cerita adalah kami. Datang tepat waktu dan mempersiapkan diri sebagai salah satu bentuk integritas dalam bekerja. Bersikap santun dan ramah terhadap rekan kerja dan sikap loyal pada atasan untuk menumbuhkan atmosfer lingkungan kerja yang nyaman. Sabar dalam antrian selain menunjukkan sikap patuh pada tata tertib juga menunjukkan kode etik profesional. Memiliki derajat otonomi yang penuh tanggung jawab dengan mempersiapkan ruang kerja agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program. Mengikuti kegiatan apel merupakan bentuk tanggung jawab kita terhadap komitmen. ASN dituntut untuk memiliki daya tanggap atau responsiveness terhadap permasalahan dan tantangan di lingkungan pekerjaan. Bersikap adil artinya tidak ada keberpihakan, namun juga harus dapat mengutamakan mana yang paling membutuhkan tanpa membedakan kelas sosial dan status.
Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk dapat bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional. Kita juga dituntut untuk netral, artinya tidak ikut serta dalam kegiatan partai politik manapun, serta dilarang untuk berpihak kepada golongan tertentu. Sebagai seorang ASN, kita juga dituntut untuk memiliki sikap inovatif, terampil, dan kreatif di tempat kerja sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mutu pelayanan. Pertiwi, silakan menuju ruang pemeriksaan umum. ASN yang akuntabel harus memberikan pelayanan yang profesional dan memiliki komitmen kepada pekerjaannya. Sebagai seorang ASN, kita juga diharapkan untuk kompeten, yaitu cakap di bidang tugasnya. Kecakapan yang dimaksud juga terampil dalam inovasi. Nurul, silakan menuju ruang apotek. Adanya sinergitas pada setiap unsur-unsur instansi tentunya akan mendukung tercapainya mutu pelayanan yang diharapkan masyarakat. Kepuasan masyarakat adalah indikator pelayanan publik yang baik. Sekian persembahan dari kelompok kami, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 161, Kelompok 2. Kita muda, kita berkarya. Terima kasih telah menyimak hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.